Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama membahas tentang pengaruh mencari nafkah terhadap pendidikan anak-anak kita. Sebagai seorang mukmin, kita diajarkan oleh agama kita bahwa kita selayaknya memiliki cita-cita yang tinggi, sebagaimana doa-doa yang selalu kita panjatkan setiap hari, pagi dan sore. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga di dalam kita berkeluarga, kita membangun keluarga. Dari awal sudah kita rancang bahwa kita menginginkan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebuah keluarga yang bersama-sama untuk bisa mencapai derajat tertinggi dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat yang akan datang. Sehingga kita mestinya harus sepakat dari awal dengan pasangan hidup kita bahwa kita akan berusaha keras untuk mencapai cita-cita yang paling tinggi. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis konsekuensinya adalah cita-cita yang tinggi, pengharapan yang tinggi tidak akan bisa tercapai tanpa adanya usaha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringnya kita hanya berangan-angan saja ingin hidup sukses dunia akhirat bersama keluarga, namun kita minim usaha. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan pendidikan anak-anak kita, kita juga mestinya harus merancang bahwa anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang terbaik dan tertinggi yang bisa anak-anak kita raih kelak. Otomatis konsekuensinya adalah pasti dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berbesar hati bahwa sesungguhnya anak-anak kita sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala mereka masih kecil, maka kitalah yang harus mencarikan rizki bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk hidup di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah Ta'ala rizkinya. Sehingga ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya diserahkan kepada kita sebagai ayah dan ibu untuk berusaha seoptimal mungkin, berusaha untuk mencari, menggali dan menyalurkan rizki anak-anak kita sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, terkadang selaku orang tua
kita merasa lelah ketika mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga, mulai dari kebutuhan pokok, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan juga pendidikan, sampai ke kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya hiburan. Namun ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya mencari nafkah adalah merupakan amalan mulia yang bila diniatkan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keutamaannya amat luar biasa, pahalanya besar, bahkan bisa menjadi tameng dari api neraka. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, mencari nafkah untuk anak juga mempunyai pengaruh yang baik dalam pendidikan. Apalagi bila yang menjadi pendorongnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Al-Quran Surat At-Tolaq ayat 7. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua terutama ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk keluarganya, mestinya sesuai dengan kemampuan dan kelapangan rizki dari Allah, tanpa berlebihan, tidak mubazir, tidak terlalu sedikit dan tidak kikir, akan tetapi diletakkan secara seimbang sesuai dengan kemampuan. Banyak hadis yang memerintahkan orang tua untuk memberi nafkah untuk anak dan keluarganya, dan bahwa hal itu berpahala, bahkan mestinya lebih didahulukan dari segala bentuk sedekah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhahum alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang kamu belanjakan untuk membebaskan seorang budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka yang terbesar pahalanya adalah satu dirham yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah dengan tujuan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana keoptimalan kita di dalam mencari nafkah untuk keluarga akan menjadi keteladanan bagi anak-anak kita, dengan seorang ayah yang menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk keluarga,
Hal ini akan menjadi pelajaran bagi anak untuk membelanjakan harta sesuai dengan kadar kemampuan, tidak boros berlebihan, dan menjadi contoh bagi anak bahwa tugas kepala keluarga adalah mencari nafkah. Anak pun akan menaruh rasa hormat kepada ayahnya karena usahanya mencari nafkah untuk keluarga. Sekaligus anak akan belajar bagaimana bentuk pengaturan yang baik mengenai perekonomian rumah tangga. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, orang tua juga harus mengajarkan kepada anaknya, terutama anaknya yang laki-laki, walaupun mereka belum berkeluarga, agar mereka menyiapkan diri secara fisik dan mental, serta harus menyiapkan keahlian untuk bisa menunaikan kewajiban mencari nafkah, dan juga akan bisa mengajarkan dan memotivasi anak-anak dengan pahala mencari dan memberi nafkah kepada keluarga, serta menjauhkan mereka dari mental suka meminta-minta dan mental pengangguran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ayyahudha ahadukum ahbulahu, thumma ya'til jabala fayati bi husmatin min hotobin ala dhahri fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairul lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu au mana'uh." Sesungguhnya seorang di antara kalian, demikian kata Rasulullah, membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus menjadi perhatian bagi kita orang tua adalah hendaklah kita mencari rizki yang halal. Jangan sampai sedikit pun dari tubuh kita atau keluarga kita tumbuh dari harta yang haram. Ayah bunda, apakah kita akan rela bila sebagian dari tubuh kita atau tubuh anak istri kita harus dibakar di dalam api neraka? Marilah kita perhatikan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap jasad yang tumbuh dari harta haram, maka nerakalah yang lebih tepat menjadi tempatnya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, dengan mencari yang halal dan memberikan nafkah yang halal, insya Allah anak dan keluarga akan mudah dididik dan diarahkan kepada kebenaran. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seandainya di tengah jalan di dalam kita mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anak kita, sampai mungkin agak terlambat atau terhutang melewati batas waktu yang ditentukan, maka mestinya kita harus bersabar dan berupaya seoptimal mungkin. Jangan sampai ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biaya untuk pendidikan anak kita yang terhutang di lembaga pendidikan di mana anak kita dididik menjadi hutang yang sampai anak kita lulus selesai dari lembaga itu tidak kita kembalikan. Karena ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hutang adalah tetap hutang. Hutang apabila tidak dibayarkan, dia akan menghalangi diterimanya amal-amal kita di akhirat kelak. Dan kita pun harus berpikir sampai kapanpun, seandainya kita masih punya tanggungan dari biaya anak-anak kita yang belum terbayarkan, harus kita usahakan untuk dilunasi
atau dinegosiasi ulang sehingga menjadi sama-sama halal antara kita dan pihak lembaga pendidikan di mana anak-anak kita mengenyam pendidikannya. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita bersama dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menolong kita di dalam upaya terbaik kita menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wal-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.